Kembali lagi dengan saya Arvensa Fitriandi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur komputer pada sebuah sistem operasi. Jadi, yang termasuk dalam komponen-komponen dari struktur komputer yang pertama itu ada input device atau alat masukan. Nah, gambar yang saya buka pertama ini terdapat keyboard, kamera, cam scanner, dan lain-lain. Ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian di sini terdapat output device. Nah, output device ini atau yang biasa kita sebut dengan alat keluaran, yang dimana di sini terdapat monitor, printer, speaker, headset, project, dan plotter. Itu merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berguna hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor ataupun berupa suara. Yang ketiga ini ada input-output ports. Nah, jadi bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas itu terhubung melalui port-port yang ini. Kemudian di sini ada yang namanya CPU. Jadi teman-teman, ini adalah gambar dari CPU atau yang biasa kita kenal dengan Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit. Nah, sebagai pusat pengolah data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian di sini terdapat memori. Jadi teman-teman jangan bingung, ini adalah memori. Ya, jadi memori Android sama memori Windows itu agak berbeda ya. Jadi memori itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal itu dia berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM itu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian di sini terdapat data bus, yaitu struktur bus pada PC. Nah, ini merupakan jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi, kalau mau dibilang sifatnya itu bidireksional, artinya CPU ini dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya itu terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Nah, kemudian ini adalah gambar dari address bus. Jadi address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 dari jalur paralel. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi yang terakhir ini merupakan gambar dari control bus. Nah, control bus ini dia digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Jadi teman-teman, ini saya jelaskan adalah bagian-bagian dari struktur komputer yang termasuk dalam komponen-komponen struktur komputer sistem operasi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dari teman-teman. Terima kasih.